Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha al-karim rabbal arsyil azim an yatawallana fid dunya wal akhirah wa an yaj'alana mubarakan aina ma kunna wa an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfara fa inna haula'i wa kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran perintah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh khatib senantiasa mengajak orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan salah satu ritual ibadah yang dimana apabila kita mengerjakan akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti pada hari kiamat bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah ittikhadhu wiqayati min adabillah bi fi'lil awamir wa ijtinabi an-nawahi. Takwa maknanya adalah menjadikan benteng penjagaan dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan definisi takwa, dan takwa sangat luas sekali. Segala sesuatu amal ibadah yang sahih adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, iman, ihsan itu semua masuk ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah merupakan salah satu bentuk-bentuk ibadah yang harus dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekian banyak ketakwaan, sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi para ulama telah menjelaskan bahwasanya wa a'zamu ma'amallah, yang paling besar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang paling terbesar yang harus ditinggalkan oleh seorang hamba adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun.
Oleh sebab itu bahwasanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu dari konsekuensi kita terhadap dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang dimana juga para ulama telah menjelaskan bahwasanya syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu pokok-pokok amal perbuatan yang harus ditunaikan oleh seorang hamba agar bisa menjadikan Islam tersebut baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dilandasi, tanpa dibetulkan terhadap kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat ini, maka tidak ada gunanya setelahnya itu. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya pintu dari masuk Islam adalah dengan kalimat syahadat la ilaha illallah wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah. Oleh sebab itu wajib hukumnya untuk kaum muslimin untuk mengilmui dan mengamalkan tentang kalimat la ilaha illallah tersebut, karena sangat besar sekali manfaatnya. Salah satu yang harus kita ilmui adalah yang pertama berkaitan dengan rukun daripada kalimat la ilaha illallah tersebut. Kemudian syarat daripada la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hal-hal yang akan membatalkan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah harus kita kuasai, harus kita ilmui, dan harus kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita mengilmuinya, mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang wahid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Penafian di sini adalah penafian dari segala sesuatu peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara al-qasdu, secara tujuan, niat, ataupun secara kenyataan itu sendiri. Kemudian al-isbat adalah menetapkan bahwasanya semua ibadah, semua ritual ibadah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengilmui tentang syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Para ulama telah menjelaskan di antara syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Dalam kita mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun dari segala dosa kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua daripada kalimat la ilaha illallah al-yakin. Yang kedua adalah al-yakin, yaitu meyakini tentang keutamaan atau makna-makna segala sesuatu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dengan sepenuh hati kita meyakini tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, keagungan kalimat la ilaha illallah, karena merupakan salah satu fondasi daripada rukun Islam itu sendiri adalah dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas. Maknanya adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga salah satu penolakan
salah satu bantahan kepada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi tidak ikhlas. Akan tetapi bagaimana agar kita senantiasa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebagian manusia ada pada zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ikhlas dalam hatinya, yaitu dengan disebut dengan orang-orang munafikin. Oleh sebab itu kita kaum muslimin senantiasa kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat yang keempat daripada kalimat la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Senantiasa kita mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti bersaudara. Kita bersaudara dibangun atas kalimat la ilaha illallah, karena muslim dibangun di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibangun atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Islam itu juga ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima adalah senantiasa asidku, jujur ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, dengan hatinya, niscaya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kejujuran adalah merupakan salah satu daripada macam-macam ibadah. Apabila kita jujur dalam kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan janjinya kepada hamba tersebut. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, yaitu senantiasa patuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Berapa konsekuensi yang harus dikerjakan oleh seorang muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ada senantiasa inqiyad, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima dengan lapang dada, menerima dengan hati kita, menerima dengan lisan kita, dan menerima dengan anggota tubuh kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Inilah merupakan salah satu yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang rukun la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa belajar bagaimana kita mengagungkan kalimat la ilaha illallah, kemudian memaknainya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faidah atau keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah, apabila dia mengerjakannya dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menerima anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia membawa dosa sepenuh bumi ini, akan tetapi dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala
dengan apapun, dengan siapapun, bagaimanapun, dimanapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa dosa yang dibawanya oleh seorang hamba tersebut. Itulah merupakan salah satu fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah adalah konsekuensi kita meninggalkan segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salah satu keutamaan yang lain dengan akhir kalam ini la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu matakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang akan meninggal dunia atau sedang sakaratul maut dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Begitu banyak sekali dalil-dalil bukti tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat kalimat la ilaha illallah memberikan syafaat untuk kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salah satu daripada pembatal kalimat la ilaha illallah adalah sebagaimana seseorang melakukan pembatal daripada keislaman itu sendiri. Karena apabila seseorang melaksanakan atau melakukan pembatal daripada keislaman, otomatis kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah adalah bagian daripada Islam yang tidak bisa kita pisahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan inayahnya, hidayah agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i, kemudian dimudahkan dalam mengamalkannya. Adapun inayahnya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Karena hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang akan mendapatkan keberuntungan. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.